Itulah beberapa tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Pertanyaannya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita hingga kita atau Pak Guru dapat membuat kembali video pembelajaran dan pembahasan soal-soal pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita atau Pak Guru akan melanjutkan pembahasan jawaban dan soal-soal latihan pada LKS, yaitu LKS seri tema 1 ya. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ya, jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru akan bahas materi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 3.2, yaitu ada di halaman 13 ya. Untuk anak-anak bersiap-siap buka LKS-nya halaman 13 ya. Dan untuk pembahasan kali ini Pak Guru mengingatkan pada kalian, nanti soal-soal yang kalian jawab itu salah, mohon untuk dibetulkan. Dan untuk penjelasan-penjelasan ini nanti Pak Guru bahas setiap soal. Jadi untuk kalian silakan coret-coret saja LKS-nya ya. Nah, apa yang Pak Guru katakan yang tidak ada di LKS silahkan diberi penjelasan di LKS, dicoret-coret saja. Kita akan bahas pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Yang penting nanti kalian itu mudah-mudahan mudeng ya, mudah-mudahan mengerti. Karena di soal-soal halaman selanjutnya pun sebenarnya itu sama nanti pada intinya ya. Jadi kita bahas pelan-pelan saja, yang penting kalian itu bisa. Baik, kita langsung mulai. Halaman 13 silakan dibuka. Materi bahasa Indonesia. Perintahnya, ayo memilih salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Langsung ke soal nomor 1. Perhatikan teks berikut untuk mengerjakan nomor 1 sampai 3. Kita baca dulu sebentar. Soalnya yang pertama, kita tidak boleh merasa panik saat terjadi banjir. Sebab bersikap panik justru dapat membahayakan diri sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan saat terjadi banjir adalah memastikan semua aliran listrik di rumah. Setelah itu kita dapat mulai memindahkan benda-benda di rumah ke tempat yang lebih tinggi agar tidak tergenang. Kita juga harus menutup lubang-lubang yang ada di rumah saat banjir. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada hewan berbahaya seperti ulat yang masuk ke dalam rumah melalui aliran banjir. Itulah beberapa tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Pertanyaannya nomor 1. Paragraf tersebut berisi informasi tentang. Nah, jadi paragraf itu berisi informasi tentang apa? Nah, menceritakan tentang apa? Jadi ini hubungannya dengan gagasan pokok ya. Ini hubungannya dengan gagasan pokok. Inti dari cerita tersebut tadi menceritakan atau informasinya itu tentang apa? Yang A, hal-hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan untuk mencegah banjir. Yang B, tindakan penyelamatan korban banjir. Yang C, cara menyikapi banjir. Atau D, tindakan yang harus dilakukan saat banjir. Nah, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Informasinya atau isi dari paragraf tadi itu yang mana?
Nah, jadi jawaban yang tepat ini untuk teks ini kita sedang menjelaskan hal-hal atau tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir ya. Ini sedang menceritakan apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi banjir. Di sini dijelaskan mematikan aliran listrik. Kemudian kita harus menutup lubang-lubang yang tergenang. Nah, itu adalah inti dari paragraf tersebut. Jadi informasi yang kita dapat adalah jawabannya yang tepat adalah tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir ya. Tadi tindakannya ada mematikan aliran listrik, kemudian ada menutup lubang-lubang. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah D. Ntar nomor 1 berarti jawabannya D ya. Kemudian kita ke nomor 2. Kalimat utama terdapat pada kalimat titik. Nah, kalimat utama ini apa sih sebenarnya? Ada yang tahu atau tidak? Kalimat utama. Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf tersebut. Jadi kalimat utama adalah kalimat yang mengandung intinya, inti dari pembicaraan atau sebuah cerita atau sebuah paragraf. Lagi ngomongin apa sih itu paragrafnya, intinya itu di mana? Nah, itu adalah kalimat utama. Ya, biasanya berisi gagasan pokok atau berisi isi dari sebuah kalimat atau sebuah cerita atau sebuah paragraf. Ya, kemarin Pak Guru sudah singgung mengenai paragraf sedikit ya, walaupun belum Pak Guru singgung mengenai gagasan pokok. Jadi kalimat utama pada kalimat tersebut itu terdapat di mana? Nah, kita teliti dulu ya, kita teliti dulu. Di sini di paragraf ini kita lihat ada berapa kalimat, coba lihat buku LKS-nya ada berapa kalimat ya. Kemarin satu kalimat, kita masih ingat paragraf satu kalimat itu biasanya ditandai dengan titik ya. Jadi kita cari titiknya di sini ada berapa di paragraf ini. Di sini kita tidak boleh merasa panik saat terjadi banjir, titik. Berarti itu satu kalimat ya. Kemudian sebab, koma, bersikap panik justru dapat membahayakan diri sendiri. Berarti ini 2. Ya, ini 2. Kemudian ini titiknya di sini maaf. Nah, di situ. Kemudian hal pertama yang harus dilakukan saat terjadi banjir adalah mematikan semua aliran listrik di rumah. Nah, ini di rumah juga ada titiknya. Ada 3 ya, sudah ya. Ini nomor 3 di sini. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita dapat memulai memindahkan benda-benda di rumah ke tempat yang lebih tinggi agar tidak tergenang. Nah, ini nomor 4 di sini titiknya. Ini 4 ya. Kemudian kita juga harus menutup lubang-lubang yang ada di rumah saat banjir. Ini titik lagi. Ini 5, sudah ketemu 5. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada hewan berbahaya seperti ulat yang masuk ke rumah melalui aliran banjir. Ini 6 di sini ya. Kemudian itulah beberapa tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Nah, ini yang terakhir ini 7. Berarti di sini ada 7 kalimat ya. Ada 7 kalimat ditandai dengan titik. Ada 7 titik. Nah, terus intinya di mana? Nah, intinya ini kan tadi seperti yang sudah ditanyakan di nomor 1 adalah mana informasinya tadi? Jawabannya ini nomor 1 apa? Nah, ini nomor 1 kan tadi jawabannya D. Nah, tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir itu informasinya. Berarti di sini juga sama. Berarti di mana kira-kira? Intinya, ini kan sedang membicarakan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir ya. Jadi intinya ini di sini. Nah, di kalimat terakhir ini.
Nah, kalimat terakhir berarti ini masuk kalimat berapa? Tadi ada berapa kalimat? Ada 7 kalimat. Berarti itu yang terakhir adalah nomor 7. Berarti untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah D, 7 ya. Bukan 1 tapi 7. Nah, nomor 3. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah, nah gagasan pokok itu adanya di mana? Coba Pak Guru tanya, gagasan pokok itu adanya di mana? Gagasan pokok jadi adanya di kalimat utama. Jadi soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini nyambung ya. Ini jawabannya nyambung semuanya. Nah, gagasan pokok ini sama dengan ide atau isi cerita, bisa dikatakan isi cerita ya. Intinya itu apa? Inti yang sedang dibicarakan, sama berarti. Dan gagasan pokok ini adanya di kalimat utama. Nah, jadi gagasan pokoknya yang mana? Tentunya yang terakhir ini. Nah, yang terakhir ini, kalimat yang terakhir. Tapi biasanya harus kita simpulkan ya. Maksudnya kita simpulkan itu tidak plek-jiplek dengan ini ya. Kalimatnya atau kata-katanya tidak sama dengan ini. Ada sedikit perbedaan biasanya, walaupun kadang-kadang di jawaban juga ada yang sama. Nah, jadi kita lihat di sini jawabannya. Nomor 3. Yang A, kita tidak boleh merasa panik saat terjadi banjir. Bukan ya. Yang B, kita harus mematikan semua aliran listrik di rumah. Bukan juga ya. Yang C, tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Nah, yang C ini sama ya dengan ini ya. Sama dengan ini yang terakhir. Tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Ya. Sama ya. Hanya saja di sini ada kata-kata itulah ya. Hanya saja di sini ada kata-kata itulah beberapa. Nah, tapi intinya adalah sama. Berarti jawaban untuk nomor 3 jawabannya adalah mana? C, betul. Lanjut kita ke nomor 4 ya. Lanjut ke nomor 4. Setiap paragraf bacaan terdapat titik-titik gagasan utama. Nah, ada berapa? Ada berapa isi? Ya, ada berapa gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu sama dengan isi tadi ya. Sama dengan pokok pikiran juga sama. Nah, di sini dalam satu paragraf ini ada berapa gagasannya? Di sini ada berapa? Jadi satu paragraf hanya mengandung satu isi atau satu inti cerita ya. Intinya hanya satu. Nah, jadi jawabannya di sini satu paragraf itu isinya ada satu. Berarti jawaban yang tepat adalah A. A ya. Kemudian soal terakhir di bahasa Indonesia untuk pilihan ganda nomor 5. Gagasan yang mendukung gagasan utama disebut, nah, gagasan yang mendukung gagasan utama kemarin dalam paragraf sudah. Itu disebut apa namanya? Nah, gagasan apa? Di sini kita langsung jawab saja ya. Karena di sini soalnya adalah gagasan ya. Berarti tentunya di sini kita cari dulu juga yang gagasan juga. Nah, berarti antara ini ya, antara ini dan ini. Berarti yang ini jelas salah. Ini karena ini kalimat ini. Yang pertama ini kalimat. Nah, dengan pertanyaannya di sini adalah gagasan. Pertanyaannya di sini gagasan bukan kalimat ya. Berarti otomatis yang A dan B salah. Nah, berarti di sini nomor 5 gagasan yang mendukung. Nah, di sini namanya juga sudah ditulis di sini mendukung. Berarti namanya gagasan
pendukung ya. Gagasan pendukung berarti untuk nomor 5 jawabannya adalah C ya. Gampang ya, gampang sekali ya. Jadi jika kalian sudah paham mengenai gagasan pokok, sudah paham mengenai paragraf yang kemarin Pak Guru ceritakan, kamu mau ngerjakan soal ini atau soal yang di bawah ini nanti gampang insya Allah. Yang penting kalian pahami dulu gagasan utama itu apa, pahami dulu paragraf itu apa, unsur-unsur paragraf yang kemarin sudah Pak Guru jelaskan itu apa saja. Dan ini sudah 10 menit ya. Jadi untuk pembahasan jawaban bahasa Indonesia aku cukupkan sampai di sini. Untuk nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai IPA dan IPS dan SPDP. Masih ada 3 lagi, kita pelan-pelan saja. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat selalu. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.